Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Tirkusuma dari Teknik Informatika 1C, nomor induk mahasiswa 18030299. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PowerPoint yang saya buat untuk memenuhi tugas IMK atau interaksi manusia dan komputer. Judulnya tentang Dialog Notation and Design atau notasi dan desain dialog. TIU dan TIK. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dengan baik materi tentang dialog notasi dan desain, sehingga dapat membuat atau menciptakan sebuah sistem yang baik, mudah digunakan, dan interaktif bagi pengguna. Kedua, dengan adanya presentasi ini diharapkan dapat membantu mempelajari notasi-notasi yang digunakan untuk deskripsi dialog. Next, apa itu dialog? Dialog adalah percakapan antara dua pihak atau lebih dalam desain antarmuka pengguna. Dialog memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu struktur percakapan antara pengguna dan sistem komputer. Kita dapat melihat bahasa komputer di 3 tingkatan. Pertama ada lexial, level terendah, bentuk icon di layar dan tombol tekan. Dalam bahasa manusia seperti body dan ejaan kata-kata. Kedua ada sintaksis, urutan dan struktur input dan output. Dalam bahasa manusia seperti tata bahasa konstruksi kalimat. Dan yang ketiga atau terakhir, arti semantik adalah arti percakapan dalam hal pengaruhnya terhadap komputer, struktur data, internal dan atau dunia eksternal. Dalam antarmuka pengguna, istilah dialog sering dianggap hampir identik dengan tingkat sintaksis. Namun, penghalang leksial atau sintaksis agak kabur dan aktual. Penggunaan deskripsi dialog sering menyertakan beberapa fitur leksial. Kemudian ada dialog manusia terstruktur. Berbeda dengan kebanyakan percakapan manusia, dialog dengan komputer relatif terstruktur dan terbatas. Jadi, sedangkan dalam percakapan manusia, aturan tata bahasa sering berhenti begitu kita mencapai tingkat kalimat atau memungkinkan banyak lintang bahkan dalam konstruksi kalimat. Dialog-dialog komputer dapat mencakup seluruh interaksi. Next, pemberitahuan desain dialog. Ada dua alasan untuk menggunakan notasi deskripsi dialog yang mudah. 1. Kemudahan analisis. 2. Pemisahan elemen antarmuka program dan yang sebenarnya perhitungan atau semantik. Kedua alasan ini mengendalikan bahwa program sudah ada. Alasan ketiga untuk menggunakan notasi khusus adalah menuliskan dialog sebelum program ditulis. Ini memungkinkan perancang untuk menganalisis struktur yang diusulkan atau mungkin menggunakan alat prototyping untuk menjalankan dialog. Notasi dialog juga merupakan cara bagi anggota tim desain untuk berbicara tentang desain dan akhirnya untuk desainer untuk meneruskan dialog yang dimaksud kepada programmer dari aplikasi yang sebenarnya. Jadi, notasi dialog sering membentuk bagian integral dari metodologi dan alat prototyping. Selanjutnya ada diagrammatic notation. Pertama, state transition network. Kedua, hierarchical state transition nets. Ketiga ada flowchart. Keempat, state charts. Kelima, GSD diagram. Keenam, CSP and event allographs. Ketujuh, grammars. Ke-8, Patrinet. 9, concurrent dialog and combinatorial exposition of sets. Dan yang terakhir atau ke-10 adalah escape and help. Selanjutnya, state transition network. Komponen STN. Lingkaran menggambarkan state dari sistem. Tanda panah yang terdapat antara state disebut juga transisi. Tanda panah ini diberi label yang menjelaskan tentang tindakan user yang menyebabkan transisi dan responsi dari sistem. STN dapat menggambarkan beberapa pilihan dialog. Pertama, urutan tindakan dan respon dari sistem, sequence. Dan kedua, pilihan bagi user atau choice. Next, hierarchical state transition nets.
karakteristiknya yaitu digunakan untuk deskripsi sistem yang lebih lengkap, mirip dengan STN, dengan fitur tambahan berupa gabungan state atau composite state. Ketiga, digunakan untuk sistem yang benar. Contohnya, pada drawing tool terdapat 3 submenu yaitu graphic, text, dan pen. Selanjutnya, flowchart. Karakteristiknya yaitu mendeskripsikan dialog yang sederhana dan mudah dimengerti. Ketiga, merefleksikan sudut pandang programmer daripada user. Jadi di sini saya mempunyai contoh flowchart dan ada keterangan-keterangannya. Yang pertama, ketika user berhasil memasuki form login, maka didapati opsi lupa password dan membuat akun baru. Kedua, apabila belum memiliki akun, maka opsi yang dipilih adalah new user, kemudian didapati dua opsi yaitu cancel registration dan registration new user. Ketiga, apabila ingin meninggalkan registrasi pendaftaran, maka pilih opsi cancel registration, kemudian sistem akan otomatis membuka laman form login. Keempat, apabila telah menyelesaikan registrasi akun baru, maka proses registrasi user baru terjadi dan sistem akan otomatis membuka laman login. Selanjutnya kelima, apabila telah memiliki akun tetapi lupa password, maka pada form login dapat memilih opsi forgot password. Maka akan muncul pertanyaan verifikasi. Apabila terjawab semua dengan benar, maka sistem akan mereset password. Keenam, apabila pertanyaan tidak terjawab dengan baik, apabila pertanyaan tidak terjawab dengan baik, maka sistem akan memberikan 5 kali percobaan dan kembali ke login form. Ketujuh, apabila user berhasil melakukan login, maka sistem akan otomatis melakukan verifikasi apakah akun tersebut akun admin atau user. Ke-8, jika akun diketahui akun admin, maka sistem akan otomatis memunculkan admin form dan terdapat opsi mereset password user. Terakhir atau ke-9, jika akun diketahui akun user, maka sistem akan memunculkan form user dan terdapat opsi mengupdate profil. Selanjutnya, state chart. Diagram status atau state diagram atau state chart. Diagram menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek sehingga setiap objek memilih sebuah diagram status. Diagram status diadopsi dari pengembaraan kondisi mesin status state machine yang menggambarkan status apa saja yang dialami oleh mesin. Misalnya mesin pembelian kopi dengan uang koin. Diagram status menggambarkan seluruh state status yang memungkinkan objek-objek dalam kelas dapat dimiliki dan kejadian-kejadian yang menyebabkan status berubah. Perubahan dalam suatu state disebut juga transisi atau transition. Next, contoh state chart. Keterangan. Pertama, user melihat daftar harga sewa. Kedua, user mengisi formulir, lalu melakukan proses sewa kendaraan, dan melakukan bayar sewa dan mendapatkan kwitansi. Setelah itu, apabila memakai sopir, maka membayar sewa sopir. Dan yang terakhir, kemudian membayar sewa dan mendapat kwitansi. Next, JSD diagram. Karakteristiknya yaitu Jackson Structured Design. Ya, jadi JSD itu singkatan dari Jackson Structured Design.
Digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan desain dialog. Digunakan untuk sistem yang sederhana, terbatas, dan berbasis menu kurang ekspresif. Di sini saya punya contoh JST diagram untuk sistem kepegawaian. Keterangannya terdapat 3 opsi, yaitu login, transaksi, dan logout. Pada bagian transaksi terdapat 4 perintah, yaitu menambah catatan karyawan, mengganti catatan karyawan, menampilkan catatan karyawan, dan menghapus catatan karyawan. Next, CSP and Event Algebras atau CSP dan proses aljabar. Digunakan untuk proses sekuensial atau urut pada aturan language Bayesian dan bersama-sama. Misalnya dalam penggunaan mouse, keyboard, dan draw menu secara bersama-sama. Ada grammar atau tata bahasa. Regular expression dan BNF tidak digunakan untuk mempresentasikan konkurensi dialog. Kelebihannya mudah diimplementasikan karena sudah ada tool yang memadai. Contoh, RE untuk menggambarkan garis, select line, klik double. Klik tanda bintang berarti perulangan. Pada BNF atau package null form, some things plus something. Tanda plus berarti sequencing. Kemudian ada Petrinet. Sebuah Petrinet terdiri dari tempat transisi dan busur diarahkan. Busur lari dari tempat untuk sebuah transisi atau sebaliknya. Tidak pernah di antara tempat-tempat atau antara transisi. Tempat dari mana sebuah busur berlari untuk transisi disebut tempat input transisi. Tempat-tempat yang busur lari dari transisi disebut tempat keluaran transisi. Sebuah transisi dari Petrinet dapat setiap kali ada tanda di akhir semua busur input. Ketika kebakaran mengkonsumsi bukti tersebut, dan tempat-tempat tanda di akhir semua busur output. Selanjutnya ada concurrent dialog dan combinatorial explosion of state. Di sini ada contoh tekstil. Ambil misalnya kotak dialog sederhana untuk menggambarkan gaya teks seperti yang mungkin ditemukan dalam pengolah kata gambar. Gambar 6,5 ini. Kotak berisi 3 matikan, masing-masing untuk gaya tebal, miring, dan garis bawah. Sepotong teks dapat tebal dicetak miring di garis bawah atau kombinasi ketiganya. Untuk pilih, katakanlah tebal. Pengguna mengklik di atas tombol tebal. Untuk membatalkan pilihan, pengguna cukup mengklik lagi. Escape and help. Ketika user salah memilih opsi dan ingin kembali ke menu, tetapi sistem tidak memiliki penghapusan, maka tombol escape adalah solusinya. Katakanlah tombol ESC yang di sebelah pojok kiri laptop biasanya. Tombol ESC adalah user yang salah memilih opsi, kemudian mengklik ESC, maka akan keluar dari sistem. Di sini saya punya contoh gambarnya. Oke, next saja. Dialog semantik. Biasanya struktur dialog bersifat sintaksis. Dialog semantik memberi tambahan catatan dialog formal mengenai arti suatu aksi dan user dibiarkan menginterpretasikan sendiri. Ada 2 aspek dalam dialog aplikasi dan user pendekatan yang dilakukan. 3 mungkin, ada 3. Notation spesifik semantik merupakan bentuk semantik dengan tujuan khusus yang didesain sebagai bagian dari notasi dialog. Kedua ada link to programming language, berhubungan dengan bahasa pemrograman dengan menyertakan beberapa coding dan notasi dialog. Yang ketiga atau yang terakhir, link to specification notation, berhubungan dengan spesifikasi formal.
ada dialog, analisis, dan desain. Ada 3 pendekatan dalam perancangan dialog. Pertama, berfokus pada aksi user. Apakah terspesifikasi dengan baik? Atau action properties. Kedua, memperhatikan kondisi dialog atau state properties. Dan yang terakhir, isu presentasi dan leksikial. Bagaimana tampilan dan fungsi-fungsi tombol. Presentation and lexical properties. Action properties. Properti atau properti aksi. Ada 3 aksi dasar. Pertama, select from menu. 2, click on a point. 3, double click on a point. Ada 3 karakteristik dalam properti aksi. Pertama, kelengkapan mendaftar semua aksi yang mungkin. 2, determinasi. Label dan simbol harus sama. Ketiga, konsistensi. Aksi yang berbeda menghasilkan efek yang sama, atau penggunaan key dan mouse. State properties. Status dalam dialog melewati titik di mana pengguna memperoleh informasi atau di mana sistem telah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi pengguna ingin setidaknya dapat melakukannya sampai ke kondisi dialog yang diinginkan dan idealnya untuk dapat sampai di sana dengan mudah. Secara umum, kami dapat menganggap properti semacam ini sebagai reachability. Pemeriksaan dasar dari setiap dialog adalah apakah itu berhubungan sepenuhnya. Presentation and lexical properties. Perancangan dialog harus independen dari perancangan detail leksial. Tentukan fungsi sistem dulu, baru kemudian analisis tugas dan desain dialog dari fungsi tersebut. Lalu tentukan tombol atau key untuk manipulasi fungsi. Kemudian desain harus detail. Hindari yang pertama tekanan atau pesan atau suara yang menyalahkan user. Kedua, pesan yang terlalu generik. Ketiga, pesan yang sulit dimengerti. Jadi kesimpulan dari beberapa tadi materi yang saya jelaskan adalah terdapat 2 kelas utama deskripsi, diagramatik dan tekstual. Notasi diagram termasuk berbagai bentuk jaringan transisi negara, jaring Petri, status serial bagan, diagram Ali, dan diagram GSD. Kedua, notasi tekstual mempertimbangkan tata bahasa atau ekspresi reguler dan BNF, aturan produksi atau berbasis acara dan berbasis negara, dan CSP. Beberapa notasi yang sangat berbeda pada dasarnya setara. Contohnya, diagram GSD dan ekspresi reguler dapat menggambarkan persis sama dialog. Namun dapat dilihat bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan ekspresif antara formalisme yang berbeda. Sebagai contoh, tata bahasa BNF dapat menangani dialog bersarang secara rekursif dan karenanya lebih kuat daripada ekspresi reguler atau jaringan transisi negara. Daftar pustaka Daisy Allen Human Computer Interaction Pearson Education 2003. Oke, itu yang dapat saya jelaskan tentang PowerPoint yang saya buat untuk memenuhi tugas IMK. Apabila ada kesalahan atau saya ngomongnya terlalu cepat, ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.